Selamat siang kepada hadirin sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam webinar izin series yang kali ini bertema tax amnesty. Dan kalau Bapak Ibu hadirin sekalian bisa lihat bahwa tema kali ini adalah yakin nggak perlu ikutan tax amnesty. Karena tax amnesty ini bukan yang pertama kali diadakan di Indonesia. Justru periode-periode sebelumnya sudah pernah mengadakan tax amnesty dari pemerintah. Maka dari itu, hari ini kita belajar sebenarnya apa sih perbedaan tax amnesty yang pertama dan juga tax amnesty yang sampai yang sekarang. Dan juga manfaat apa yang bisa dinikmati oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir, sebenarnya mekanismenya dan perbedaannya itu seperti apa, kita akan bahas secara tuntas hari ini oleh para narasumber dan juga oleh guest speaker kita. Perkenalkan, saya Deborah yang akan menjadi moderator pada hari ini. Dan acara hari ini tidak akan terselenggara tanpa dukungan dari Space Virtual Office, V-Office, Hello Life, Gcraft, Asosiasi Emiten Indonesia, Kadin Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Aspebindo, dan juga Perjakdi. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyambut guest speaker kita, yaitu Dr. Angga Wira, MM. Beliau adalah Ketua BPP HIPMI dan juga Ketua Umum dari Aspebindo. Selamat siang, Pak Angga. Ya. Siang, Mbak Debo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Angga. Apa kabar, Pak? Baik, sehat, Mbak Debo. Sehat-sehat, puji Tuhan ya, Pak. Sehat-sehat. Iya, tambah fresh aja nih, Mbak Debo. Bapak juga, Pak. Pak, terima kasih atas kehadiran hari ini, mau menyempatkan datang ke acara kita di tengah kesibukannya Bapak. Makasih undangannya. Senang bisa ikut kolaborasi dengan teman-teman izin V-Office dan teman-teman lainnya. Oke, nah bicara mengenai tax amnesty nih Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya Pak ya, sebelum kata sambutan. Kan sekarang pemerintah ngadain tax amnesty. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Angga Wira dan juga mungkin teman-teman dari HIPMI dan juga dari Aspepindo, responnya itu seperti apa dengan tax amnesty kali ini? Ya, pertama kita harus sadari ya, Pak Debo, ya, kita perlu bagian dari edukasi ya, bahwa kegiatan kita berbangsa, bernegara, kegiatan-kegiatan APBN, anggaran belanja negara itu kan salah satunya kan ditopang oleh penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, rasio pajak kita masih cukup kecil, Mbak Debu. Nah, ini yang tentunya pemerintah perlu melakukan suatu ekstensifikasi agar kita bisa lebih banyak lagi mendapatkan wajib-wajib pajak. Nah, salah satu yang pemerintah ingin melakukan juga dengan melakukan tax amnesty. Tax amnesty ini berarti kan artinya agar tercipta suatu konsolidasi yang baik terkait kepastian baik badan hukum atau perseorangan terkait kewajiban pajaknya. Dan memang sudah pernah terjadi sebelumnya tax amnesty jilid 1 yang memang ya boleh dibilang sih sukses juga, tapi tentunya ini kan ibaratnya kan perlu ada kesempatan kedua lah ya. Mungkin banyak teman-teman yang pada waktu itu belum involve, belum mengerti, belum tapi mungkin kemarin ada teman-teman yang artinya sudah ikutan, sudah istilahnya kampanye dari mode to mode gitu loh. Oh, udah ini oke nih, lebih rapi, lebih terkonsolidir, nggak ada yang diumpet-umpetin, semuanya lebih terbuka karena kan ke depannya ini kan semua udah saling terkoneksi ya, Pak Debo ya. Nah, kalau perlu dengan saling terkoneksi ini tentunya butuh transparansi. Nah, saya yakin nanti kan ada beberapa bagian narasumber, salah satunya ada sahabat saya juga Pak Ajib Hamdani yang mungkin lebih memahami lah, baik secara konseptual dan hal-hal teknis. Nah, tentunya saya yakin tax amnesty ini merupakan bagian yang positif dan saya mengharapkan juga teman-teman bisa ikut ambil bagian juga gitu dalam tax amnesty ini, dan tentunya juga dalam proses pelaporan atau ikut serta dalam tax amnesty
tentunya kan juga nggak bisa sendirian, perlu ada konsultan atau ada teman-teman secara profesional yang membantu. Saya rasa nanti dari izin.co.id, dari teman-teman yang lain, juga kita dari HIPMI bisa memandu sehingga prosesnya itu bisa apa ya, bisa lebih mudah, lebih pas, dan juga sesuai juga dengan ekspektasi apa sih yang diharapkannya. Nah ini kan perlu ada yang mengawal. Jadi saya menyambut baik acara yang dilakukan oleh izin.co.id mensosialisasikan hal ini, karena kan nggak bisa hanya pemerintah aja yang mensosialisasikan, butuh kolaborasi tentunya juga dengan dunia usaha. Saya rasa poin terpentingnya itu. Sebenarnya jadi butuh dukungan elemen masyarakat juga ya untuk bantu edukasi. Jadi buat para pengusaha yang masih ragu, masih belum terlalu paham mengenai tax amnesty ini jadi lebih memahami sekarang ya Pak ya. Ya kuncinya sekarang kan nggak bisa jalan sendiri ya, harus kolaboratif action ya. Nah, kita punya goals yang sama, tapi kalau dengan kolaborasi dengan bersama-sama kan pastinya dengan lebih ringan. Kalau kita lihat kan supporting dari acara ini kan banyak sekali nih, ada dari Gekraf, dari Asosiasi Emiten, dari juga Kadin, HIPMI, Aspebindo, Perjakbi. Ini kan bagian daripada suatu kolaborasi ekosistem yang sangat positif. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, dan pesertanya saya lihat tadi wah cukup banyak, hampir 200-an gitu. Mungkin kalau nanti disiarkan juga di YouTube atau apa kan lebih luas lagi gitu. Jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang pemerintah kadang-kadang masyarakat umum atau kita dunia usaha lebih nyaman kita hadir yang mensosialisasikan itu dari dunia usaha juga gitu loh Pak Dit. Malah kalau jadi pemerintah yang sosialisasi yang datang dikit gitu, tapi kalau pihak lain mungkin karena tadi lebih light, lebih up to date gitu kan, dan lebih bisa menjawab kebutuhan dari teman-teman, malah mereka lebih banyak ya yang saya rasa keikutsertaannya gitu. Kalau pemerintah yang adain nanti udah pemikirannya udah wah nanti kita dikejar-kejar pajak macam-macam gitu loh. Tapi kalau kita kan memang ini adalah kebutuhan dari kita semua. Karena ke depan ya kita makin transparan ya. Baik Pak, kalau dari teman-teman HIPMI sendiri atau di Aspepindo pernah ada sharing-sharing atau cerita-cerita apa nggak sih Pak yang pernah mengikuti tax amnesty periode sebelumnya? Mungkin dampak positif apa yang mereka rasakan dengan mengikuti tax amnesty? Ya, mungkin boleh di-sharing. Kalau dampak positifnya jelas kita lebih nyaman dan aman ya, karena kan kita udah terkonsolidasi semua, sudah rapi lah. Tapi tantangannya kan tadi perlunya pendampingan ya. Tentunya kan mungkin secara kita bisa belajar learning by doing gitu kan, melihat aturan, melihat apa. Sekarang juga sudah terbuka lah, bisa kita cek website, cek mungkin tanya juga ke pajaknya sendiri gitu, ke petugas. Tapi kalau memang ada dari pihak lain yang bisa membantu mengawal ini ya itu kan lebih bagus juga. Jadi meringankan juga kerja daripada pemerintah kan. Jadi udah datang overing dokumen atau apa udah rapi gitu. Nah, itu saya rasa ini peran kolaboratif ini yang sangat kita harapkan kan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Angga atas pandangannya dari Pak Angga. Mungkin boleh memberikan sambutan kepada teman-teman pengusaha di sini, terutama pengusaha muda Indonesia. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Mbak Deborah selaku moderator ya acara ini, dan teman-teman dari izin.co.id, Space, Hello Life bekerja sama dengan HIPMI, Kadin, dan asosiasi-asosiasi pendukung lainnya. Tentunya saya mengapresiasi, kami dari Kementerian Investasi mengapresiasi hal-hal yang dilakukan oleh izin.co.id bekerja sama dengan dunia usaha untuk mengadakan suatu acara yang saya rasa ini cukup urgensinya cukup penting juga, karena ini juga kebutuhan kita semua, bukan hanya di dunia usaha tapi publik atau masyarakat luas butuh ini. Mudah-mudahan dengan diadakan acara ini masyarakat luas bisa jadi terbantu mendapatkan informasi yang komprehensif, dan tentunya kedepannya kemitraan atau kolaborasi di antara kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan harapan saya acara ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa tercipta
kolaborasi yang berkelanjutan antar dunia usaha, pemerintah, dan juga stakeholder lainnya. Terima kasih Mbak Deborah dan teman-teman semuanya, dan juga para narasumber yang hadir. Ini ada sahabat saya Pak Ajib Hamdani. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Pak Angga atas sambutannya. Semoga Pak Angga sukses selalu, sehat selalu, dan kiranya pandangan Pak Angga memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk pengusaha muda yang hadir pada event kali ini. Terima kasih Pak Angga atas waktunya. Terima kasih Mbak. Salam. Oke, sampai jumpa Pak Angga. Thank you Pak. Thank you. Baik, kita akan memasuki inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan sesi webinar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Ajib Hamdani. Sebelum kita menyambut Pak Ajib Hamdani, saya akan membacakan profil dari beliau. Pak Ajib Hamdani, beliau adalah lulusan STAN dan Universitas Diponegoro, pernah menjabat di Direktorat Jenderal Pajak tahun 2002 sampai 2009, dan saat ini menjabat sebagai Dewan Pakar atau Ketua Satgas Percepatan Ekonomi DPP Pemuda Tani HKTI, Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kadin Indonesia, Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia, Dewan Redaksi Majalah Pajak, dan pengamat ekonomi Indigo Network. Luar biasa ya Pak. Mari kita sambut Pak Ajib Hamdani. Selamat siang Pak Ajib. Apa Pak Ajib sudah bergabung? Oke, mohon maaf, ternyata Pak Ajib belum bergabung. Mungkin sambil kita menunggu Pak Ajib, saya akan memutarkan video berikut ini mengenai izin.co.id. Mohon disimak. Ini pagi versi gue. Sebagai entrepreneur, legalitas perusahaan itu penting buat gue. Apalagi bisa dicek dimanapun dan kapanpun. Gue tipe orang yang berani ambil kesempatan yang ada di depan mata buat bisa seperti ini. Kesempatan minum kopi. Sama sekalian PT-nya Pak sudah selesai. Gue masih punya kesempatan buat konsultasi hukum sama pengacara kok. Tadinya gue kesusahan. Saya juga bisa kok Pak membantu pengurusan pajak PT Bapak. Selalu ada izin yang membantu gue biar nggak lewatin kesempatan. News. Dunia bisnis dihebohkan dengan sengketa merek antara Ayam Goyang dan Ayam Goyang. Pihak Ayam Goyang melayangkan gugatan sebesar 300 triliun kepada pihak Ayam Goyang. Berikut liputannya. Jangan lewatkan kesempatan bersama izin.co.id. Udah, iklannya udah selesai, udah. Kok iklannya belum ngejelasin izin usaha, izin properti, sama izin foreign service sih? Oh iya, izin.co.id juga bisa untuk mengurus izin usaha, izin properti, izin foreign service, izin melahirkan, izin pacaran, izin putus dari pacar. Apaan sih? Harusnya itu cuma ngejelasin kalau izin itu bisa urus legalitas properti, urus izin sesuai bidang usaha, dan bantu foreigner untuk dapat izin usaha di Indonesia. Nah, itu kamu bisa. Oh, iya ya. Jangan lewatkan kesempatan Anda bersama izin. Mulai usaha dengan Terima kasih telah menyaksikan video dari izin.co.id, dan sekalian saya mau mengingatkan teman-teman audiens di sini bahwa selesai sesi pemaparan, kita akan mengadakan sesi tanya jawab, di mana para teman-teman pengusaha ini boleh menanyakan permasalahan mengenai tax amnesty dan maupun perpajakan di Indonesia pada kolom chat yang terlampir, dan pada sesi pemaparan selesai kita akan lanjutkan tanya jawab, akan diadakan tanya jawab di sana. Dan Pak Ajib sudah hadir ya Pak ya. Selamat siang Pak Ajib. Halo, selamat siang.
Halo, selamat siang Pak Ah, Ajib. mohon maaf terlambat, tapi tadi kalau saya dengar tadi sudah ada ketua angga segala macam menyampaikan pengantar, wah itu sebenarnya pengantarnya ketua angga itu sudah setengahnya dari isi itu sebenarnya itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ajib sudah bergabung dengan kita di tengah kesibukannya Pak. Sampai terburu-buru nih jadinya ya Pak ya. Oke, ya. Oke, Pak Ajib, mungkin tanpa berlama-lama lagi, tadi saya sudah memberikan kata sambutan untuk Pak Ajib dan membacakan profil dari Pak Ajib, dan tanpa berlama-lama waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pak Ajib untuk memaparkan mengenai teks amnesti ini. Silakan Pak Ajib. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman dari admin bisa menyampaikan ini ya, bisa menyampaikan paparan yang sudah saya kirimkan. Bisa Pak, kita Ya, tampilkan ya. Oke, ya. Ya, oke. Selalu menarik kalau memang kita diskusi tentang yang namanya teks amnesti, karena teks amnesti ini kan kalau sisi lain ketika kita diskusi ngomongin pajak, ini kan sesuatu hal yang biasanya ada suatu resistensi di sini. Tetapi ketika kita berbicara tentang teks amnesti, justru sisi yang lain di sini akan ada sebuah peluang, sebuah opportunity, dan sebuah kesempatan yang mungkin sayang untuk kita lewatkan. Jadi menarik sekali kalau siang hari ini kita dengan kawan-kawan mendiskusikan dengan sebuah tema, benar nih, yakin nggak mau ikut teks amnesti. Nah, semoga dengan diskusi kita singkat pada siang hari ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan, bisa memberikan informasi lebih utuh, atau paling tidak bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua tentang seperti apa teks amnesti. Sehingga ketika kita punya informasi yang lebih lengkap, kita punya informasi yang lebih utuh, kita bisa punya pertimbangan lebih matang untuk kemudian ikut atau tidak. Karena kadang-kadang begini, kita berpikir ini benar nggak ya ketika kita ikut teks amnesti, kita lebih baik ikut atau enggak ya. Misalnya, pertimbangan-pertimbangan seperti itu memerlukan waktu untuk berpikir kadang-kadang. Repotnya, teks amnesti seperti ini mempunyai sebuah jangka waktu, mempunyai timeline di mana kebetulan di tahun 2022 ini sesuai dengan undang-undang yang ada, itu akan selesai nanti di tanggal 30 Juni tahun 2022. Artinya sekarang menjadi sebuah waktu yang strategis, argo kilometer waktunya sudah mulai berjalan untuk kemudian kita buat keputusan terbaik apakah ikut atau tidak. Karena terkadang dalam sebuah kondisi memang teks amnesti menjadi sebuah hal yang sangat ideal dan sangat bagus. Tetapi sisi yang lain terkadang kita cukup memakai fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan terbaik. Kondisi-kondisi seperti ini yang kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lengkap dan utuh untuk kemudian kita mengambil keputusan yang paling baik buat kita tentunya, karena tentunya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dan teks amnesti itu menjadi sebuah alternatif peluang yang mungkin memang akan bisa dimanfaat oleh kawan-kawan semua. Next. Nah, oke, next. Oke. Ya. Jadi gini, Deborah dan seluruh kawan-kawan semua, kalau sedikit kita merunut ke belakang, bahwa yang namanya teks amnesti itu sudah melalui beberapa fase. Teks amnesti itu sudah melalui beberapa kali kebijakan dikeluarkan. Kita ingat betul ketika yang pertama ini zaman Bahala dulu, itu tahun 64 itu teks amnesti awal-awalnya dulu. Kemudian teks amnesti yang bersejarah itu adalah tahun 84, karena fase tahun 84 inilah mulai berlakunya undang-undang modern seperti yang sampai sekarang kita jalankan dengan beberapa perubahan sedikit tentunya. Nah, itulah reformasi perpajakan pertamanya di tahun 84. Nah, kemudian di tahun 2008 ini zamannya dulu waktu Pak SBY itu juga mengeluarkan kebijakan yang namanya sunset policy. Jadi sunset policy itu juga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Jadi kebijakan ini pun juga masuk menjadi bagian yang namanya teks amnesti. Karena prinsip dari teks amnesti itu kan begini, Deborah. Wajib pajak mengakui kesalahannya bahwa ada yang belum benar dalam proses perpajakan sebelumnya, untuk kemudian atas ketidakbenaran itu dia ingin mendapatkan fasilitas. Dan fasilitas inilah yang disediakan oleh program pemerintah tadi. Sehingga kemudian ketika ada berbicara konteksnya sunset policy, dan itu adalah berupa fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak atau siapapun kita yang sebenarnya memang dia mengakui kesalahannya, maka program atau kebijakan itu pun masuk bagian dari kategori yang namanya tax amnesty atau pengampunan. Jadi prinsip pengampunan adalah wajib pajak mengakui kesalahannya,
oh ini ada yang belum bayar pajaknya nih gitu. Sehingga wah ini, tapi kalau bayar pajak dengan tarif normal akan memberatkan. Maka kemudian ada fasilitas khusus. Itulah spirit dan filosofi dari amnesti atau pengampunan. Nah, kemudian sedikit kita tengok ke belakang juga bahwa sempat juga tahun 2015 ada namanya kebijakan reinventing policy. Itu sudah masuk pemerintahnya, kalau 2008 itu masih Pak SBY, sunset policy. Kita ingat betul karena saat itulah tercapai pajak lebih dari 100%. Jadi tercapai pajak 100% itu sebelum tahun 2021 103,9%, terakhir sebelum 2021 lah tahun 2008. Tahun 2008 yang pencapaian pajaknya itu juga lebih dari 100% atau over target, karena saat itu ada namanya sunset policy. Kemudian kita lihat pada tahun 2000, kita masih ingat, dalam ingatan kita masih hangat, di mana tahun 2016 kemarin itu ada juga program inilah benar-benar real tax amnesty, di mana pada tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, periode Pak Jokowi memberikan sebuah pengampunan yang bersifat masif dan bersifat sangat mendasar. Maka itu namanya tax amnesty waktu itu. Bahkan waktu itu keluar Perpu dan keluar undang-undang tersendiri, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Nah, waktu itu banyak indikator, jadi ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa program tax amnesty tahun 2016 itu sukses, tapi ada juga beberapa indikator yang ternyata tidak tercapai. Nah, kita tidak akan membahas masalah ketercapaian atau ketidaktercapaian itu, tapi hari ini dalam diskusi kita siang hari ini akan lebih banyak membahas tentang apa sih tax amnesty itu dan sebenarnya kita membutuhkan itu atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, dan terakhir, di mana tahun 2022 ini sesuai dengan Undang-Undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan, bagian dari undang-undang itu juga ada yang namanya program pengungkapan sukarela atau PPS. Jadi kadang-kadang teman-teman ada istilah PPS, ada istilah tax amnesty jilid 2, itu prinsipnya sama aja. Jadi TA jilid 2 dengan PPS udahlah secara itu hanya secara nama aja, tapi secara prinsip ya itu juga yang diatur. Kira-kira begitu kawan-kawan semua. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas yang namanya PPS atau program pengungkapan sukarela, atau sebelumnya teman-teman mungkin lebih familiar dengan istilah tax amnesty. Makanya ini kadang ada istilah tax amnesty jilid 2. Kira-kira demikian, itu sedikit tentang sejarah. Oke, next, Deborah. Ya. Dasar hukum seperti kita diskusikan tadi, dasar hukumnya itu adalah undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP. Sebenarnya di HPP ini banyak sekali ya. Di HPP bukan hanya berbicara tentang PPS, tapi di HPP juga berbicara tentang misalnya peningkatan PPN yang mulai 1 April nanti menjadi 11% misalnya. Kemudian di situ tentang aspek pajak pribadi yang ada bracket yang baru dan lain-lain. Jadi intinya Undang-Undang HPP ini banyak aspeknya yang diatur, tapi di antara banyak aspek itu salah satunya adalah tentang program PPS. Jadi kalau kita membahas tentang program PPS, maka dasar hukum yang kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ini. Oke, next. Dan turunannya ada PMK tentunya, Peraturan Menteri Keuangan. Next. Nah, sekarang apa prinsip dari program pengungkapan sukarela? Sekarang begini, sebelum kita ke slide ini, perlu kita sepakati bersama, perlu kita pahami bersama, perlu kita diskusi dengan sebuah frekuensi berpikir yang sama juga, bahwa pajak di Indonesia itu, sistem yang dianut itu namanya adalah self-assessment. Jadi self-assessment itu adalah wajib pajak menghitung dan memperhitungkan pajaknya sendiri, kemudian dia nyetor, kemudian dia lapor. Nah, dalam pola self-assessment ini, maka laporan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap benar. Sampai kemudian misalnya petugas pajak menemukan data berbeda atas laporan yang dibuat oleh wajib pajak tersebut. Jadi poinnya adalah, ya udah kita kalau mau lapor aja. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, oh saya lapor pajak nggak pernah kurang misalnya. Terkadang bukan itu maknanya. Tapi memang ya kita lapor dianggap benar oleh negara. Tapi akan menjadi sebuah problem kalau ternyata yang kita laporkan itu tidak benar. Dan itu yang sedang banyak terjadi. Karena kalau kita capture di daerah, kebetulan kita sering ngobrol dengan kawan-kawan di daerah dari Aceh sampai Papua, pengusaha-pengusaha dengan skalanya masing-masing, ada yang UKM, ada yang usaha mikro, ada pengusaha kelas menengah, dan bahkan ada pengusaha besar. Ada beberapa teman kita yang omsetnya
bisa miliaran per bulan, itu saya pikir udah masuk ke, kalau misalnya udah 10-20 miliar per bulan udah skala besar. Tapi kecenderungannya mereka masih mempunyai istilahnya itu literasi perpajakan yang cenderung masih rendah. Jadi terkadang kurang memahami bahwa aspek self assessment itu kita dianggap benar, tapi bisa juga salah. Jadi bisa aja maksudnya gini, sebenarnya laporan kita belum benar, tapi nggak ketahuan gitu. Saya ambil contoh, misalnya begini. Kita ini kan kadang-kadang punya bisnis. Kemudian ketika kita punya bisnis, kita anggap ini PT-PT kita sendiri, kita ambil duit dari PT misalnya, terus kita belikan buat cicilan mobil, buat cicilan apartemen misalnya, buat cicilan rumah, buat cicilan ruko. Kemudian ketika rukonya udah lunas, kita pikir karena bisnis kita udah bayar pajak, ini sudah clear pajaknya, padahal belum tentu. Perlu dicek dulu nih. Dulu waktu dia ngambil uang dari perusahaan, bayar PPh dividen pasal 4 ayat 2 enggak misalnya. Terus misalnya lagi, misalnya ini yang banyak sekali ini, misalnya ini saya akan berangkat dari sebuah contoh-contoh sederhana. Saya akan berangkat dari sebuah contoh-contoh di lapangan yang sebenarnya belum benar, tapi karena kita nggak tahu tentang aturan pajaknya, kita anggap itu benar. Padahal ketika suatu saat itu ketahuan, itu akan menjadi potensi masalah. Itu maksud saya. Gitu. Maksud saya begitu. Contoh lain misalnya, 2 orang partner si A dan si D bikin perusahaan bareng. Si A karena punya keahlian, punya jaringan, punya portofolio, dia dikasih saham kosong misalnya. Ini sekedar contoh aja. Oke bro, gua kasih saham bro 30%, padahal itu valuasinya bisa 300 juta misalnya. Nah, terkadang kita bikin akte aja. Padahal sebenarnya kalau akte itu tembusannya sampai ke kantor pajak, maka kantor pajak akan membaca bahwa kita, si A tadi, yang dikasih saham kosong tadi, dianggap mempunyai aset senilai 300 juta. Kenapa? Karena saham adalah bagian dari aset. Itu baru saham, belum deposito, belum kita punya kendaraan, dan lain-lain. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian membuat kita punya akumulasi aset misalnya, tapi ternyata yang tadinya kita berpikir ini sudah bebas dari pajak, yang tadinya kita berpikir bahwa ini sudah clear pajaknya, tapi ternyata belum. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang memerlukan kebijakan tax amnesty. Jadi prinsipnya adalah program pengungkapan PPS ini adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban pajak yang belum dipenuhi secara sukarela. Jadi contoh, kalau kita tahu-tahu punya ketahuan aset 1 miliar, kita punya mobil seharga 1 miliar belum lapor pajak, maka kita bisa dikenakan pajak. Kalau pajak orang pribadi itu bisa sampai dengan 30%, bahkan nanti bisa sampai dengan 35%. Bayangin kalau kita suruh bayar pajak sampai dengan 30% dari nilai aset kita. Itu kan luar biasa angkanya. Belum kalau kita punya tanah yang nilainya naik terus, itu nilainya akan signifikan. Sehingga potensi masalah akan muncul di situ. Nah, program PPS memberikan sebuah jalan tengah bahwa kita mengakui secara sukarela, iya betul juga nih, saya udah punya aset banyak, tapi kemarin penghasilan yang ada belum lapor pajak, kemudian sekarang kita minta fasilitas khusus. Jadi ketika kita punya aset itu kan di tracing, ini kebanyakan contoh misalnya juga orang jual beli rumah. Dibilang, saya beli rumah, saya udah bayar pajak misalnya. Loh, orang beli rumah itu atau beli properti, bayar pajak itu, ini sekedar contoh lagi. Itu baru bayar BPHTB-nya aja. Dia berhak atas tanah dan bangunan. Kalau orang pajak, nanya itu bukan dia udah bayar pajak transaksi, itu belum. Yang ditanya adalah uang buat beli itu dari mana gitu. Uang yang buat beli rumah tadi, buat beli ruko, itu sudah bayar pajak atau belum. Karena atas penghasilannya, itu seharusnya orang itu bayar PPh. Makanya dalam konteks PPS ini adalah pembayaran PPh atas harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan. Kayak tadi, kita misalnya suatu saat dapat duit nih, dapat duit saweran kanan kiri 100 juta, 500 juta, ngumpul beli aset misalnya. Kita ngitung pajaknya ini susah. Penghasilan kita, apalagi penghasilan belum tentu rutin misalnya, sehingga terkadang ketika kita dapat langsung konversi aset misalnya. Nah, kondisi seperti ini yang kemudian kita membutuhkan fasilitas di mana pembayaran PPh atas harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan itu dilaporkan melalui mekanisme program pengungkapan sukarela, sehingga ujungnya adalah pembayaran PPh atas harta yang tidak atau belum dilaporkan ini bisa masuk PPHOP sampai dengan yang tahun pajak tahun 2020. Jadi di Desember 2020 itu semuanya sudah dianggap clear dengan pengungkapan aset-aset yang tadinya belum masuk. Kira-kira begitu ya. Itu sebagai sebuah pengantar bagaimana kondisi teman-teman, apalagi misalnya ada yang pengusaha, terus ada yang
misalkan dapat project-project side income gitu. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu yang terkadang membutuhkan kebijakan yang namanya PPS ini. Next, Deborah. Nah, oke. Perlu kita bagi menjadi dua. Perlu kita belah menjadi dua tentang yang namanya PPS ini. Karena ini agak complicated dibandingkan dengan PP atau istilahnya tax amnesty pertama tahun 2016 kemarin. Di mana pemerintah atau otoritas itu membedakan antara kondisi 1 dengan kondisi 2. Persederhananya adalah kondisi 1 itu adalah untuk teman-teman, untuk wajib pajak yang pernah ikut TA tahun 2016. Sedangkan kondisi 2 adalah yang belum pernah ikut TA. Karena kalau kita lihat yang pernah ikut TA atau tax amnesty tahun 2016, kalau ternyata masih ada harta yang kemudian ditemukan, maka itu akan menjadi problem tambahan. Kita ingat bahwa ini bisa sampai senilai aset itu suruh bayar pajaknya gitu. Sebagai contoh misalnya, kalau orang pribadi 30% sampai dengan bracket 30% ya. Kalau 30% ditambah dengan denda 200, ini kalau ini asumsinya begini. Dulu ada teman-teman ikut TA nih, jilid 1 nih. Waktu TA jilid 1 lapor punya harta 10M misalnya. Karena berarti kan itu dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2015 Desember. Kita ngaku di Desember 2015 hanya punya uang 10 miliar, aset lah 10 miliar. Tapi kemudian kantor pajak menemukan bahwa sebelum tahun 2015 ada data-data lain, ternyata asetnya bukan 10 miliar tapi 12 miliar misalnya. Nah, atas selisih 2 miliarnya ini sesuai dengan ketentuan yang ada itu harus bayar pajak 30% sampai dengan 30% plus denda 200% gitu. Itu kan ngabisin duit lah. Berarti 30% kali 3 90% buat suruh bayar pajak. Nah, dengan adanya aturan yang begitu ketat untuk yang pernah menjadi ikut TA1, maka fasilitas HPP ini bisa dioptimalkan, bisa ditambahkan dengan fasilitas yang lain. Kondisi 2 adalah untuk wajib pajak yang memang belum pernah ikut tax amnesty, tapi memang dalam kondisi yang kedua ini, istilahnya kita kondisi kedua ya, itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Kita ingat kalau tahun 2016 waktu TA jilid 1 itu WP orang pribadi maupun badan juga bisa. Tapi dalam konteks kondisi yang kedua ini, maka hanya wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016 sampai 2020 sesuai ketentuan akan dikenakan PP yang pertama. Kira-kira begitulah ya. Oke, next. Next. Nah, program PPS kita 1 Januari, jadi kita sekarang per hari ini kita sudah tanggal 25 Februari, berarti waktunya sudah berjalan. Kita lihat ada beberapa keterangan atas subjek, basis aset maupun tarif PPh finalnya. Nah, ini memang teman-teman perlu lihat dengan tepat. Kalau nanti mau mengilustrasikan ya, kan kadang-kadang gini, saya punya harta nih. Harta itu kan mau kita akui berapa misalnya. Oh, kalau hartanya misalnya deposito sederhana karena tinggal sesuai dengan angka yang ada di deposito itu. Tapi kalau misalnya nih, saya punya aset yang belum saya laporkan ini, tanah nih misalnya. Nah, kalau tanah ini kan kadang-kadang kita pusing. Kita mau pakai nilai NJOP atau pakai nilai appraisal atau pakai nilai pasar yang kemarin kita beli misalnya. Atau kita punya emas, emas ini mau diartikan berapa gitu. Nah, untuk itu kemudian teman-teman harus juga menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Karena masing-masing tarif itu beda-beda. Nah, ada yang tarif persen untuk kebijakan 2 dan ini kondisi-kondisinya seperti ini, nanti tinggal teman-teman sesuai dengan kebutuhan lihat ada di posisi mana. Kalau sebelumnya dulu pernah ikut TA, kemudian ada aset lagi yang perlu dilaporkan, maka ini ada 11%, 8%, dan 6%. Nah, poin-poin ini yang perlu teman-teman perhatikan dengan presisi, sehingga kemudian akan bisa melihat bagaimana dan mana yang paling cocok. Kira-kira begitu ya. Kemudian untuk basis aset yang belum diungkapkan saat TA, ini tadi yang aset per 31 Desember 2015 tadi yang kondisi beda tadi. Dan ini yang harus, terutama teman-teman yang ikut TA1 yang harus lebih aware, perhatikan apakah mau ikut atau tidak. Kira-kira begitu. Oke, next. Next, Deborah. Nah, sekarang ini apa sih manfaatnya? Kita berangkat dari manfaat dulu. Jadi kita pendekatannya adalah kalau memberikan manfaat yang terbaik buat kita, ya kita ambil. Tapi kalau memang nggak ada manfaatnya, ya nggak usah. Gitu. Ngapain kita bayar pajak bisa sampai dengan 14%, misalnya 12%, 18%, padahal sebenarnya itu nggak perlu. Jadi kuncinya adalah kita harus memetakan kita ini butuh PPS atau tidak.
lebih bermanfaat ikut PPS atau enggak misalnya. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari PPS. Yang jelas dalam kondisi yang sudah pernah ikut tax amnesty, kemudian ketika ketahuan ada asetnya lagi, maka tidak dikenakan sanksi pasal 18-nya, yaitu pasal sanksi sampai dengan 200% tadi. Kemudian ada perlindungan data atau informasi yang bersumber dari dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenq dan lain-lain. Oke ya, itu normatif. Kemudian manfaat PPS untuk kondisi 2, yaitu tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 sampai 2020. Nah, contoh itu begini nih. Contoh, misalnya kita punya penghasilan dari mana saja, karena istilahnya penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi kita mau dapat dari manapun, bahkan ekstrimnya kalau namanya pajak, nggak membedakan mau halal haram, pokoknya setiap tambahan kemampuan ekonomis disebut penghasilan. Nah, artinya dalam konteks itu, maka harusnya secara gradual kita ada yang sampai dengan 30% untuk orang pribadi. Tapi kita kemudian mendeklar, oh ya sampai dengan tahun 2020 kemarin saya punya aset, saya udah punya penghasilan banyak, kan nggak usah dari mana saja penghasilannya, yang penting udah jadi apa asetnya. Jadi nggak akan ditanya oleh kantor pajak, you dapat duit kemarin dari mana. Tapi yang penting sekarang jadi apa. Jadi ketika sekarang udah jadi rumah, ketika sekarang jadi deposito, sekarang udah jadi emas misalnya. Nah, itu cukup dideklar dari sekarang dan teman-teman tidak akan diterbitkan ketetapan atas penghasilan-penghasilan yang sebelumnya. Sehingga dari penghasilan itulah kemudian akan muncul aset-aset yang sekarang di ya. Sorry. Next Deborah ya. Jadi memang pada prinsipnya PPS ini bermanfaat betul terhadap teman-teman yang punya banyak penghasilan kemarin-kemarin, tapi penghasilan itu belum bayar pajak. Nanti kondisi yang berbeda adalah bagaimana ketika misalnya kayaknya saya udah bayar pajak deh misalnya, saya dapat duit banyak ini dari jualan aset misalnya. Nah, atau misalnya dari saya kerja, kan terkadang begini, kita sudah punya penghasilan kerja di perusahaan, sudah dipotong pajaknya. Tapi karena kita mikir apa, paling sudah dipotong pajak di sana, kita mikir ketika sudah dipotong pajak kita nggak perlu lapor. Contohnya begini nih, kita ada yang punya gaji misalnya 200 juta sebulan misalnya. Kita mikir gajinya clear dari perusahaan, katakan dari perusahaan asing atau perusahaan multinasional misalnya, atau bahkan BUMN misalnya. Nah, terkadang kita berpikir begini nih, ketika misalnya kita digaji, sudah dibayar pajaknya, itu betul. Tapi kemudian atas gaji yang kita terima, yang sudah dibayarkan pajaknya, itu harus tetap kita laporkan dalam SPT kita. Nah, problemnya adalah terkadang ketika kita tidak ngeh bahwa ini sudah lapor atau enggak, dari gaji yang kita dapat itu, kita beli aset apa aja, kita nggak lapor aset. Nah, jadi ini kondisi-kondisi yang berbeda seperti itu yang kemudian memerlukan pemahaman lebih utuh untuk memetakan apakah kita itu mau ikut TPS atau tidak. Kita perlu mendapatkan manfaat TPS ini atau tidak. Next, Deborah. Ya, ini cara penghitungan tarif PPh finalnya. Jadi ini sederhana aja, prinsipnya adalah berapa harta kita. Ya, namanya harta itu adalah misalnya kita beli rumah tapi ternyata masih KPR. Kalau rumahnya itu nilainya 2 miliar, tapi KPR kita itu masih 700 juta, ya yang dianggap harta kita itu adalah 2 miliar dikurangi 700 juta. Jadi 1,3 miliar yang dianggap sebagai harta bersih kita. Itu baru dikalikan dengan tarif dan itu bersifat final sesuai dengan tarif di program PPS tadi. Oke, next. Nanti untuk masalah simulasi-simulasi ini, karena jenis harta yang perlu diungkapkan kan akan berbeda-beda. Oke, ini secara umum tentang syarat-syarat program pengungkapan sukarela, di mana harus tidak sedang diperiksa atau di bukper. Bukper itu bukti permulaan. Jadi ini masuk ke pidana pajak ya. Terus tidak sedang dilakukan penyidikan, sama penyidikan juga masuk pidana pajak, tidak dalam proses peradilan. Jadi istilahnya begini, kita ngaku sendiri gitu. Ini jadi nggak berlaku ketika kita udah ketahuan. Kalau sekarang udah ketahuan kok kemudian baru mau ngaku, ya repot gitu. Karena kenapa tidak masuk ke kriteria ini? Justru kita ngaku lebih dulu, oh ya saya punya aset segini banyak nih. Untuk kemudian dari proses itulah, kemudian kita ikut tax amnesty. Nah ini syarat umumnya seperti ini, nanti Deborah nanti filenya bisa dibagi ke teman-teman peserta audiens ya. Jadi biar nanti bisa lebih membaca secara detail.
Oke, next. Oke, next. Nah, ini yang perlu kita bandingkan, ini yang perlu kita komparasikan. Karena terkadang orang terburu-buru butuh PPS misalnya. Misalnya kemarin ada telepon teman saya ini, bro ini saya punya mobil nih satu nih, terus sama punya ruko satu, belum saya lapor SPT nih, nilainya katakan 2 miliar gitu. Kan dia mikir, waduh kalau belum lapor SPT saya harus ikut program PPS dong gitu. Saya tanya, jadi gini, yang paling memahami aset kita adalah kita. Yang paling paham dan paling tahu uang buat beli aset ini dari mana adalah siapa? Adalah kita. Jadi seharusnya kita lebih membedah untuk kemudian kita yang tahu ikut PPS atau enggak. Sebagai contoh maksud saya begini, kembali ke perbandingan ini. Karena kita sebenarnya juga punya pilihan. Dalam momen yang strategis ini, jadi terkadang kita jadi aware sama pajak kita. Kita jadi notice bahwa, oh iya pajak ini butuh pelaporan secara teknis, buat administrasi lah, kira-kira begitu. Nah kemudian kembali ke tadi, ketika punya satu rumah, nilainya plus satu mobil, misalnya nilainya 2 miliar, itu pun, terus kemudian pada notice kan, kemudian lihat di SPT tahun 2020 kemarin nih, dilihat, waduh, jadi teman-teman harus setelah ini lihat SPT pribadi masing-masing ya. Di SPT itu kadang-kadang, cuman saya kemarin tanya sama teman saya, itu saya tahu penghasilan dia tinggi gitu ya, di sebuah perusahaan besar gitu, penghasilannya bisa lebih dari 100 juta sebulan. Dia nggak ngerti bahwa ternyata harus bikin SPT gitu. Dia bilang SPT saya nihil. Saya bilang saya bukan butuh pembayaran pajaknya berapa, saya butuh lampirannya, di neracanya gitu. Jadi yang paling penting neracanya, karena kalau teman-teman kerja di perusahaan besar, multinasional, state enterprises misalnya, mungkin pajaknya sudah benar, tapi pelaporannya belum tentu benar. Kembali ke tadi. Begitu lihat laporan SPT-nya, lihat lampirannya, ternyata harta nggak dicantumin harta apapun di situ. Nah kalau ini nggak dicantumin, ini terancam kena periksa. Karena memang betul kita punya rumah, punya kayak tadi punya ruko, punya mobil, tapi ternyata di SPT-nya belum dicantumin. Nah kembali ke tadi, kalau misalnya kita memang hanya kerja ini sebagai contoh ya, kita kerja di satu tempat, atau kemudian kita mendapat penghasilan dari satu tempat yang memang sudah potong pajak. Atau alternatif lain kita mendapatkan penghasilan dari pajak yang bersifat final misalnya, jual saham misalnya, jual properti misalnya dari yang sudah terlaporkan SPT kalau properti ya, dan lain-lain, maka sebenarnya kita tidak perlu membayar pajak lagi karena pajaknya sudah kita bayarkan dengan betul. Tapi problemnya adalah belum lapor aset yang misalnya kayak tadi 2 miliar. Dalam kondisi seperti itu, maka sebenarnya kita tidak perlu PPS. Dalam kondisi seperti itu, kita cuma melakukan namanya pembetulan. Pembetulan itu apa ya? Dilihat, oh kemarin saya kerja dari sini, tinggal lampirkan bukti potongnya. Betul, sebulan dapat 100 juta. Sehingga setahun 1,2 miliar nih. Wajar dong waktu 2 tahun terkumpul aset 2 miliar misalnya. Nah, itu yang namanya mekanisme pembetulan SPT. Kondisi yang berbeda adalah sama-sama punya aset 2 miliar, tapi namanya pengusaha kadang-kadang duit dari kanan, dari kiri, terus kita ambil duit dari perusahaan kita sendiri, belum. Kadang-kadang teman-teman pengusaha berpikir ini kan perusahaan-perusahaan saya nih, perusahaan saya udah bayar PPh badan, perusahaan saya udah mengutin PPN dan sudah bayar store ke negara misalnya. Ya ambil uang aja nih buat nyicil-nyicil aset. Apalagi yang ambilnya kecil-kecil ya sebulan 20 juta, 30 juta buat nyicil aset. Begitu aset ini jadi ke orang pribadi, otomatis ini adalah aset yang dibeli dari penghasilan yang belum bayar pajak. Kira-kira begitu. Nah, dalam kondisi seperti itu baru kita perlu program yang namanya PPS. Kira-kira begitu ya. Jadi poinnya adalah dalam kita mengetahui hak sekaligus kewajiban yang melekat pada pajak dan aspek perpajakan ini, maka yang penting yang perlu adalah kita pahami konsekuensinya. Jadi dan sebagai pertimbangan ya, itu kantor pajak itu sudah mempunyai data dari misalnya dari AEOI itu Automatic Exchange of Information misalnya, data dari pihak ketiga. Terus data pihak ketiga itu misalnya gini, dari PPAT, dari notaris, kita bilangnya beli rumahnya 1 miliar misalnya, tapi kemudian kita KPR-nya 1,5 miliar. Kalau KPR-nya 1,5 miliar, berarti sudah otomatis rumahnya lebih dari itu gitu misalnya. Karena data bank nanti juga akan ditembuskan ke kantor pajak, ke otoritas, termasuk data lain yang belum dilaporkan dalam SPT.
Contoh sekarang Kemenkumham, semua akta-akta perusahaan juga dibuat tembusan gitu. Jadi teman-teman pengusaha-pengusaha, cek kembali punya saham di mana aja. Kadang kita mikir perusahaan yang nggak jalan nggak perlu lapor. Padahal kalau namanya perusahaan, begitu punya NPWP, di perusahaan itu harus lapor. Dan kita juga orang pribadi sebagai shareholder itu juga harus melaporkan. Karena itu adalah kewajiban yang melekat secara langsung ketika kita mempunyai NPWP itu sendiri. Kira-kira demikian sebagai pengantar. Sepertinya udah habis ya, Deborah ya. Demikian sebagai pengantar diskusi. Jadi ini sebagai bahan pertimbangan awal buat teman-teman semua untuk kemudian berpikir lebih utuh dan lebih lengkap mau ikut atau tidak. Tapi pastikan bahwa keputusan yang teman-teman ambil apakah itu mau ikut PPS, mau tidak ikut PPS, atau bahkan cukup pembetulan. Itulah keputusan yang terbaik dan yang memang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Poinnya adalah bagaimana kita ikut membayar pajak, tapi namanya pengusaha itu pasti pengen paling se-efisien mungkin, kan kira-kira gitu. Tapi apapun itu, yang penting kita juga ikut bayar pajak dengan benar, sesuai dengan aturan, secara legally permissible, karena pajak adalah sarana dan instrumen untuk membangun peradaban bangsa ini. Kira-kira demikian sebagai pengantar Deborah dan kawan-kawan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Ajib atas pemaparannya, ini banyak membuka wawasan dan inspirasi loh. Ini termasuk buat diri saya sendiri juga. Terima kasih banyak Pak Ajib ya. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya berarti manfaat tax amnesty ini banyak sekali ya buat perorangan maupun pelaku usaha ya Pak. Jadi selain mendapat pengampunan pajak dari yang seharusnya terhutang, kemudian tidak dikenakan sanksi, betul ya Pak ya? Ya. Kemudian nanti tidak dikenakan pemeriksaan pajak sama jaminan kerahasiaan data juga, betul ya Pak? Iya. Itu. Jadi para wajib pajak yang datanya sudah diungkapkan itu tidak akan dijadikan dasar untuk penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan untuk si wajib pajak itu. Dan itu dilindungi undang-undang ya. Dan itu dilindungi undang-undang. Artinya sangat kuat dasar hukumnya. Karena terkadang yang membuat kita ragu adalah apakah dasar hukumnya cukup kuat atau tidak. Karena kalau dasarnya hanya peraturan Dirjen Pajak atau keputusan Menteri Keuangan, dia khawatir kalau ganti Menteri Keuangan ganti ini kebijakan gitu. Tapi dalam konteks undang-undang, maka ini adalah keputusan pemerintah dan juga DPR RI. Dan produk undang-undang ini adalah produk yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar. Kira-kira demikian, Deborah. Jadi secara prinsip oke lah. Jadi sebenarnya memang dengan diadakan tax amnesty ini harusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Jadi mumpung dapat nih pengampunan pajak, kesempatan pengungkapan pajak, ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya. Semoga pemaparan Pak Ajib boleh menjadikan pertimbangan yang matang bahwa jangka waktunya ini soalnya terakhir Juni ya Pak ya, 30 Juni terakhir nanti ya. Ya. Gitu. Oke Pak, sekarang kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, boleh saya langsung tanyakan ya Pak ke Bapak ya? Oke. Ini ada pertanyaan, apabila aset saya diperoleh tahun 2012 atas nama pribadi yang belum saya lapor pada program tax amnesty 2016, kemudian pada tahun 2019 saya menambah aset kembali. Baiknya saya mengikuti kebijakan PPS yang pertama atau yang kedua? Oh, jadi begini, Deborah, yang namanya PPS pertama itu ya sudah habis jangka waktunya. Jadi namanya PO, ya maksudnya PPS pertama apa kedua itu maksudnya apa? Jadi ada perolehan asetnya tahun 2012 atas nama pribadi, belum dilapor di TA sebelumnya. Oh, tapi ikut TA atau tidak itu dulu? Ikut TA atau tidak dia? Tidak ikut TA. Itu. Oh, tidak, kalau tidak ikut TA berarti langsung melalui mekanisme biasa aja. Jadi cara penghitungan seperti dengan rumus-rumus tadi. Nanti simulasinya ini aja sambil kita simulasi. Kalau masalah simulasinya nanti kita bisa berikan. Nanti sharing aja nomor telepon kita Deborah ke para penanya secara langsung karena ini misalnya butuh simulasi kita akan berikan simulasinya. Nah, tapi konteksnya pembeda antara kondisi 1 dan kondisi 2 adalah kondisi 1 itu orang yang sudah ikut TA. Jadi dia ikut TA tahun 2016 waktu itu, tapi kemudian ketika ikut TA dia ngelihat masih ada aset yang belum dilaporkan. Contoh, ini teman saya kemarin kita bantu dia ikut TA. Kemudian begitu ikut TA selesai, itu baru dia bilang, bro ini masih ada sebidang tanah lagi, masa tanah bisa lupa? Dan itu kejadian, tanah sebidang tanah dia lupa belum dicantumin. Nah, kondisi seperti ini justru wajib dia ikut PPS dalam kondisi-kondisi seperti ini karena bahaya ini. Ketika dia udah ikut TA, ada aset yang belum dilaporkan sebelum Desember 2015 perolehannya. Nah, itu malah potensi bisa kena
30% plus denda 200%. Kondisi ikut TA dan kemudian dicek masih ada aset yang belum dilaporkan, itu edge emas gitu. Itu malah justru harus. Kira-kira demikian, Deborah. Jadi kalau kasus yang ini langsung kalau untuk ikut aset, ke ya Berarti kalau itu well recommended untuk ikut TA. Oke, untuk baik, ikut yang Pak. PPS sekarang. Berarti langsung ikut ke PPS yang periode sekarang ya, Pak ya? Ya, kalau ikut PPS mah hubungi Deborah juga beres itu. Baik, Pak. Nah, ada lagi. Tadi, sebentar ya Pak, ini ada banyak, saya pilih dulu ya Pak. Kalau tadi kayaknya ada yang menarik juga nih, pertanyaan relate sama yang tadi Pak Ajib infokan, bahwa bagaimana menilai harga rumah yang mau diikutkan amnesti pajak. Oke, sebenarnya harga rumah itu, gini, harga itu kan tergantung kita sebenarnya, mau di-input berapa. Tapi kita patokannya biasanya alternatifnya ada 3. 1, yang paling mudah, paling simpel itu sebenarnya NJOP. Itu yang paling simpel sebenarnya. Karena NJOP itu nilai yang dibuat oleh pemerintah, walaupun itu adalah pemerintah daerah. Karena definisi NJOP itu nilai pasar wajar. Tapi kalau kita lihat, kalau di luar Jakarta, NJOP-nya itu biasanya cenderung di bawah pasar. Itu namanya assessment sales ratio. Rasionya itu di bawah jauh nih, misalnya harga pasarnya per meter 1 juta rupiah, NJOP-nya masih 300.000 itu. Nah, itu jadi 300.000 itu juga ketika menjadi sebuah nilai NJOP yang ada di PBB, maka itu bisa menjadi alternatif untuk harganya berapa. Terus yang kedua adalah sesuai dengan akte, misalnya nih ada nilai akte jual beli waktu itu, ya udah pakai data itu aja misalnya. Atau yang ketiga memang pakai nilai pasar. Jadi nilai pasar memang kemudian kalau nilai pasar adalah ya fair value, nilai pasar wajar yang ada. Itu misalnya sebagai contoh rumah kita 1 miliar, PBB kita masih 600 juta, tapi kita tahu di situ dijual rata-rata harga yang serumah setipe kita 1 miliar, bisa juga dicantumkan 1 miliar. Jadi bisa dengan nilai akad, bisa dengan nilai NJOP ataupun juga dengan nilai pasar. Kira-kira begitu, Deborah. Baik, Tapi terima kasih. saran saya kalau mau simple NJOP ya. Kenapa? Karena nanti ketika suatu saat misalnya aset itu akan kembali diperjualbelikan, maka dasar utama yang akan dipakai adalah NJOP. Walaupun dengan ada beberapa ketentuan ya. Artinya ketika kita jual nanti kan juga kita bayar PPh lagi dan seterusnya, itu kan juga dasarnya adalah itu. Kira-kira begitu Deborah. Kalau rumah berarti paling aman kita ikut angka NJOP ya Pak ya? Ya, alternatifnya di situ. Kalau emas gimana tuh Pak? Angka pasar ya Pak? Kalau ya? emas kita ngikutin harga emas aja lah, kita ngikutin harga pasar, betul. Ya. Oke, baik Pak. Thank you atas pencerahannya. Kemudian next ke pertanyaan berikutnya. Kalau ada yang mau melaporkan uang tunai nih Pak dalam PPS kali ini, itu apakah perlu disertakan bukti pendukungnya? Bukti pendukung. Gimana, Kalau itu deposito berarti perlu disertakan buktinya, tapi kalau uang tunai atau setara tunai nggak usah. Oke, berarti uang tunai dan setara tunai tidak usah ya Pak ya. Tapi kalau deposito dilampirkan. Kalau deposito dilampirkan berarti ya. Tapi sekarang Deborah, terutama buat teman-teman ya, itu kalau yang punya tabungan itu di atas 1 miliar, itu otomatis bank nanti akan lapor, memberikan laporan secara resmi kepada kantor pajak. Dan itu pelaporan itu cut off-nya setiap tanggal 31 Desember. Jadi begitu 31 Desember ada saldo 1 miliar, itu kita walaupun nggak lapor kantor pajak pasti akan tahu. Dan itu kejadian banyak teman-teman yang dipanggil dan harus menjelaskan gitu. Ini uang dari mana, untuk apa gitu. Terus udah bayar pajaknya atau belum dan lain-lain. Jadi kalaupun kita punya rekening ini Deborah, kemudian kita nggak lapor ya akan ketahuan juga ini. Kira-kira terutama di atas 1 miliar ya. Kalau di bawah 1 miliar belum ketahuan, nggak ketahuan. Oke. Berarti sekarang agak susah mau bersembunyi dari pajak ya Pak? Ya kalau kayak Deborah duitnya miliaran ya repot lah. Tapi kalau kayak kita masih cuma 100-200 juta aman lah. Belum lah Pak, belum. Oke. Lanjut nih, masalah properti lagi nih. Kayaknya banyak nih Pak yang masalah properti nih. Oke. Tadi kan kalau dalam hal propertinya udah balik nama. Nah, kalau misalnya kita masih KPR dan belum balik nama, jadi masih atas nama developer baru PPJB, itu kita wajib lapor apa enggak nih Pak untuk yang ikut periode yang sekarang nih, tax amnesty? Beli rumahnya tahun lalu. Jadi begini, memang pajak itu mengikuti, memfollow bagaimana aspek legalnya. Jadi kuncinya adalah sebenarnya
pajak itu menjadi sebuah output dari sebuah proses bisnis maupun proses legal yang kita lakukan. Contoh kayak tadi, ketika berbicara properti, dia beli baru PPJB. Ketika baru PPJB, maka sebenarnya penjualnya sudah diakui dia menjual, makanya dia harus bayar PPh-nya di situ. Jadi kalau sudah PPJB sudah terutang PPh. Repotnya adalah pembeli, dia belum diakui sebagai pembeli, karena secara formal yang diakui adalah AJB atau akte jual beli. Ketika PPJB, dia belum bisa membalik nama. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, maka ya belum bisa melaporkan karena kita tidak punya dokumen yang atas nama kita. Itu yang memang perlu kita perhatikan dengan baik karena otomatis nama itu atas nama orang lain. Jadi apalagi misalnya nih prosesnya masih berjalan sekarang. Ini kan cut off-nya bagaimana kondisi Desember 2020 kemarin. Ini yang kemudian juga perlu kita perhatikan dengan presisi ya. Jadi kalau seperti itu mendingan diakuin aja, misalnya per Desember kemarin punya duit misalnya 1 miliar. Nanti begitu kita misalnya bulan depan mau AJB, itu udah nggak ditanya lagi duitnya dari mana. Kenapa? Duitnya sudah kas, tersimpan di catatan PPS kita. Bisa saya itu begitu aja Deborah. Karena nanti ribet kalau kita mengakui aset yang pemilikannya nggak ada. Jalan tengahnya adalah yang kita akui adalah uangnya dulu. Oh kita sudah punya uang nih di tahun 2020 kemarin 1 miliar, 2 miliar buat beli aset. Jadi ketika nanti ada saatnya akte jual beli balik nama, kita nggak akan ditanya lagi duit dari mana, kan sudah tercantum di PPS. Nyiasatinya begitu Deborah. Baik Pak Haji. Tapi jangan langsung dilakukan, biasanya butuh strategi-strategi yang lain. Ini biasanya setengahnya dulu yang kita kasih caranya. Okay. Cara selanjutnya nanti eksekusinya. Jadi kalau gitu eksekusinya konsultasi lebih lanjut berarti ya. Oh iya, nomornya Deborah kirim aja ke audio nanti. Baik Pak, itu tadi kalau dalam hal properti yang belum dibalik nama. Ini ada pertanyaan mengenai tanah warisan. Nah, tanah warisan ini juga belum dibalik nama juga sama nih ya Pak berarti ya? Tanah warisan itu akan menjadi objek pajak nanti masalahnya itu. Dia menjadi karena apalagi misalnya nih yang memberi waris juga belum pernah lapor SPT, artinya belum mengakui atas aset itu atau pembayaran pajaknya belum clear misalnya. Nah ini yang menjadi repot. Tapi sekali lagi harta yang belum terbagi itu menjadi objek pajak tersendiri. Dan itu nanti perlu dihitung pajaknya dengan lebih pas dan itu sangat butuh PPS. Okay. Kira-kira begitu, Deborah. Baik Pak Ajib. Kita next ke hal yang lagi hits di masyarakat nih Pak, masalah cryptocurrency. Nah, ya. Apa ya kripto nih? Kalau aset berupa cryptocurrency seperti Bitcoin dan lain-lain, ini gimana nih Pak mekanisme pajaknya dilaporinnya? Pertama, kripto ini belum ada regulasi khususnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, valuasi yang diakui adalah valuasi yang mana? Karena kripto itu ada kripto yang sudah diakui dan sudah diperdagangkan, terutama kalau di Indonesia itu diperdagangkan di Indodex misalnya, berarti itu nilainya sudah diakui secara valuasi seperti halnya saham yang diperjualbelikan di bursa efek, maka ada valuasi standar yang diakui. Nah, tapi misalnya juga ini nanti juga pembuktiannya itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena kepemilikan kripto itu tersimpan di masing-masing dompet istilahnya. Jadi pemiliknya itu dia tidak mempunyai kayak sertifikatnya, tapi siapa yang mempunyai dompet itu, maka dia yang mempunyai asetnya gitu. Jadi belum tentu sama. Jadi misalnya namanya Deborah, atau dompetnya namanya Debbie, itu udah beda gitu. Debbie bisa punya orang lain juga misalnya. Nah, bahkan ibaratnya kalau kita sampai lupa password dompet itu ya benar-benar kita bisa loss gitu. Atau sisi lain kalau kita mau istilahnya mau mewariskan, warisan itu cukup dikasih ini nama dompetnya, walletnya, misalnya ini passwordnya, udah otomatis jadi warisan. Tapi poinnya adalah bukti kepemilikannya akan sulit. Itulah kemudian khusus untuk kripto membutuhkan regulasi khusus dan ini yang belum ada. Jadi khusus untuk kripto saya nggak bisa memberikan jawaban karena tidak ada patokan regulasinya. Kalau kita mengacu pada undang-undang PPh normal, entah pribadi ataupun badan, ya seperti halnya biasa aja. Jadi kalau kriptonya lagi naik, aset kita dianggap naik, itu namanya ngikutin PPh orang pribadi biasa. Tapi belum tentu. Seperti halnya kita jual beli saham yang sudah TBK. Maka walaupun sahamnya naiknya tinggi atau kita justru rugi, maka waktu jual pasti bayar PPh. Walaupun kita jual saham rugi. Kenapa? Karena itu final sebesar 0,1% misalnya. Jadi poinnya Deborah, sepanjang belum ada aturannya, kita ngikuti dengan PPh biasa,
Tapi saya yakin untuk kripto nanti pasti akan dibuatkan aturan-aturan khusus. Begitu, Debbie. Oke, jadi kita nunggu aturan regulasi lebih jelas ya Pak, baru bisa menjawab Ya. dengan tepat ya. Jadi sementara pakai hitungan PPh perorangan dulu ya. Ya, naik turun nilainya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Kemudian sanksi apa sih Pak yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty jika ditemukan datanya di kemudian hari nih Pak? Begini, Debbie, kalau kita misalnya tidak ikut tax amnesty atau PPS, nggak apa-apa sebenarnya sepanjang kita yakin bahwa semua pertama gini, ujungnya adalah negara ini melihat, otoritasnya melihat asetnya. Jadi misalnya gini, kita punya penghasilan 1 miliar, 10 miliar, 5 tahun terakhir, tapi uangnya udah habis nih. Udah habis buat jalan-jalan, habis buat, artinya yang nggak ada aset, maka sebenarnya itu juga nggak harus. Misalnya saya dulu punya penghasilan 10 miliar, ngaku mau bayar sekian, padahal nggak ada asetnya. Itu ngapain juga gitu. Jadi intinya adalah masalah aset dulu nih. Jadi muaranya lah aset. Kalau kita emang nggak punya aset, ya nggak usah pusing-pusing ikut atau enggak itu. Tapi begitu kita punya aset, pertanyaan selanjutnya adalah sumber uang buat beli aset ini sudah clear atau belum? Kalau memang sudah clear, ya kita nggak usah ikut TA atau nggak usah ikut PPS. Tapi kalau kita ngelihat bahwa aduh ini campur aduk duitnya nih, buat cicilan, yang buat DP, yang buat pelunasan, campur aduk, ada yang sudah bayar pajak atau enggak, saya ikut PPS aja deh misalnya. Seperti itu. Tapi kemudian kita memutuskan nggak ikut. Risikonya apa? Begini, Debbie, di pajak ini namanya risiko ini. Saya menyebutnya bukan risiko, tapi potensi risiko. Kenapa? Karena misalnya ada 2 orang yang sama melakukan proses bisnis yang sama, yang satu ketahuan, satu enggak. Yang enggak sama-sama enggak benar nih misalnya nih. Yang enggak ketahuan ya enggak apa-apa aja, dia mulus-mulus aja, dia punya aset banyak, dia bisa hambur-hamburin duitnya. Tapi dalam kondisi beda, orang yang sama proses bisnisnya dan uangnya, kok dia kena nih? Kok entah pemeriksaan, entah himbauan atau apapun itu. Maka dia sial aja nih gitu. Karena potensi risikonya betul-betul menjadi risiko. Kembali ke tadi ya, Deborah. Jadi yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Pertama kita butuh atau tidak, dan yang kedua itu dari mana misalnya. Kalau kita mau ikut PPS ya nggak usah peduli dari mana, karena kita mau ikut PPS, mau pengampunan. Kira-kira begitu ya Debbie ya. Jadi kalau memang kita yakin bahwa sumber uang buat beli aset, itu jadi aset ya. Kalau uangnya udah habis, misalnya dulu buat apa itu hambur-hamburin ya nggak usah. Sepanjang yakin bahwa itu benar nggak usah ikut PPS. Tapi kalau nggak benar dan nggak ikut PPS, suatu saat ketahuan, baru nih. Resikonya apa ya? Resikonya kita suruh bayar pajak orang pribadi, bahkan sekarang bracketnya sampai dengan 35% dengan undang-undang HPP ini. Jadi 35% dari aset kita suruh bayar pajak. Sederhananya begitu, walaupun nggak presisi begitu banget ya, tapi sederhananya begitu. Kira-kira begitu, Debbie. Oke, jadi kalau mau aman, memang kalau nggak yakin, mendingan ikut PPS kali ini ya Pak ya? Ya. Daripada kenanya sampai 35% ya. Progresif Pak. Oke, ini sebenarnya waktunya sudah mau habis, maka saya bacakan satu pertanyaan terakhir ya Pak Ajib ya. Oke. Oke, ini dalam hal suami istri memiliki NPWP masing-masing. Bagaimana perlakuannya apabila suami istri tersebut ingin mengikuti amnesti, tapi mereka tidak ada perjanjian pisah harta? Oke, yang bisa dianggap masing-masing sebenarnya adalah ketika memang ada perjanjian pisah harta. Jadi kalau memang tidak ada pisah harta, ya jadi satu. Terus masing-masing, tapi kalau nggak ada pisah harta, buat apa? Justru NPP yang masing-masing itu adalah untuk memfasilitasi untuk suami istri yang pisah harta. Kira-kira begitu, Deborah. Jadi sekarang kan NPP satu kan, bahkan nggak ada NPP cabang, NPP dulu kan kalau istri kodenya adalah 01 di belakangnya itu kan, sekarang enggak. Sekarang NPP ya pakai suami gitu. Kira-kira begitu. Nah itu kalau malah nggak ada pisah harta kok pisah NPWP, nanti malah bisa kurang pajak. Contoh ya, misalnya suami kerja, potongan cuma 5% nih kredit pajaknya. Istri kerja, dia juga potongan 5%. Kemudian, ini masing-masing punya harta, padahal nggak ada pisah harta nih. Kemudian mereka beli harta, punya aset. Ya nanti bisa kena periksa malah justru kurang bayar karena pasti tarif progresifnya jadi lebih tinggi ketika dikumpulkan kan. Misalnya suami punya gaji 20 juta, istri punya 15 juta, kan 35 juta, bracketnya udah beda. Kira-kira begitu, ini sebagai contoh ya. Jadi malah itu ribet gitu loh, kecuali memang dia punya perjanjian pisah harta. Karena sekali lagi Debbie, pajak adalah sebuah output dari sebuah dokumen yang kita buat. Ketika nggak ada dokumennya, misalnya nggak ada dokumen pisah harta, ya NPWP-nya satu gitu. Kira-kira begitu, ini sebuah output, kita bukan terus, pajak begini, aturannya, kondisinya bagaimana, enggak, kondisinya bagaimana, baru pajaknya gimana. Kira-kira begitu Debbie. Nah, kalau salah, baru itu yang dibenerin, akan diperiksa kira-kira.
Kira-kira begitu, Debbie. Semoga bisa menjawab. Mohon maaf kalau waktunya sangat mepet kita ya, cuma 1 jam kita diskusi. Oke, Debbie, terima kasih banyak. Iya. Salam buat Ketua Angga ya. Terima kasih banyak Pak Pak Erwin. Ajib Ya, sama-sama. atas pencerahannya. Semua jawabannya ini udah merangkum nih semua pertanyaan dari audiens kita hari ini. Semoga memberikan pandangan dan wawasan baru. Boleh kata penutup dari Pak Ajib untuk teman-teman pengusaha di sini? Oke, prinsip pajak kita adalah self-assessment. Jadi kita menghitung dan memperhitungkan pajak sendiri, menyetor dan melaporkan. Buat teman-teman pengusaha, cek kembali. Pertama, berapa banyak aset yang dipunyai, dan kemudian evaluasi ulang. Atas aset yang kita punya itu, dari mana dulu duitnya. Untuk kemudian dari mana dulu duitnya, kita akan tahu ini sudah bayar pajak belum waktu itu. Kalau memang belum, maka program pengungkapan sukarela ini menjadi sebuah pilihan yang terbaik. Tapi kalau memang teman-teman sudah yakin bahwa aset ini sudah terbayarkan pajaknya atas penghasilan-penghasilan sebelumnya, maka sebenarnya PPS itu bukan menjadi pilihan karena sudah benar. Tapi sekali lagi namanya pengusaha, Deborah, kadang-kadang dari 10 pengusaha yang pajaknya salah itu ada 11 orang gitu. Jadi biasanya banyakkan salahnya gitu, lebih banyak yang salah gitu. Kira-kira demikian, Deborah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Ajib. Semoga memberikan pandangan dan wawasan baru bagi kita semua. Bagi para pengusaha dan teman-teman audiens di sini yang tadinya masih ragu mau ikut teks amnesti apa enggak, itu nanti bisa konsultasi lebih lanjut dengan izin teks bekerja sama juga dengan Pak Ajib Hamdani ya Pak ya. Maka sesi acara hari ini sudah selesai dan semoga teman-teman di sini menjadi terinspirasi dan sampai bertemu di acara webinar izin selanjutnya. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ajib, teman-teman, dan juga Pak Angga. Sampai jumpa. Sampai jumpa.